Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video aku. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau budgeting Maret. Dan seperti biasa, aku tuh udah sediakan dulu sebenarnya teman-teman. Jadi sebelum bikin video, aku tuh selalu persiapan. Karena akhir-akhir ini aku lagi nggak banyak waktu buat bikin videonya. Jadi biar aku lebih gampang penjelasannya dan semuanya bisa kerinci dengan baik, aku tuh sebelumnya udah bikin catatannya. Sekarang tinggal tunjukin aja ke teman-teman. Karena sampai sekarang aku masih berharap mudah-mudahan video aku bisa jadi inspirasi dan bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lagi belajar mengatur keuangan rumah tangga. Nah oke, yang pertama seperti biasa di budgeting sebelumnya juga aku udah ada dan selalu bikin. Kali ini aku bikin kalender dari tanggal 1 sampai dengan 31 seperti biasa buat ngisi jadwal-jadwal kerja aku dan hal-hal penting lainnya. Nah lanjut lagi, kita langsung masuk ke budgetingnya ya teman-teman. Nah jadi sebelum aku masukin ke sini, biasanya aku tuh udah bikin duluan di kertas coret-coret kayak gini biar lebih gampang aja. Karena untuk bikin budget kayak gini tuh kita perlu pakai ilmu kira-kira ya teman-teman. Karena semuanya di sini aku bagi-bagi sesuai dengan budget yang ada. Dan aku tuh sedang mengusahakan agar tabungan yang aku tabung setiap bulannya itu adalah 50% dari pendapatan. Nah untuk kali ini emang nggak sempurna banget sih, nggak 50% pas buat ditabung, tapi adalah sekitar 47%-an gitu. Jadi 47% dari pendapatan masuk ke tabungan sini. Oke, jadi budgeting kali ini juga menyesuaikan dengan pendapatan dan juga kebutuhan. Karena seperti yang teman-teman tahu, bulan ini tuh masuknya bulan Ramadan. Jadi kayaknya akan lebih boros untuk beli makanan dan takjil gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku nggak pisahin budgetnya. Di sini aku tambahin aja di budget makanan sini. Oke, kita langsung masukin ke tabel ini ya, biar nanti semuanya bisa rapi. Aduh teman-teman, maaf banget, jadi tadi ring light aku tuh mendadak mati, makanya sekarang aku pakai lampu meja yang kecil, jadi mungkin videonya akan sedikit lebih gelap dari sebelumnya ya. Mudah-mudahan masih terlihat jelas. Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang tadi. Ada pendapatan dari gaji suami segini, kemudian bonusnya juga segini. Kita lanjut lagi ke gaji istri. Di sini gaji aku di bulan ini segini. Kemudian kita totalin aja segini ya. Lanjut lagi kita ke tabungan. Nah tabungan ini aku bagi-bagi lagi sesuai dengan pendapatan yang didapat pada bulan ini ya. Mungkin tabungan ini lebih sedikit dari bulan kemarin, tapi gak apa-apa karena aku mau fokusin dulu ke makanan. Karena masuk bulan puasa aku gak mau terlalu mikir yang berat-berat, aku maunya yang simpel-simpel aja biar ibadahnya juga lancar, pekerjaan lancar. Jadi aku gak akan membudgetkan minim di makanan ya teman-teman. Oke, untuk investasi di sini aku sediakan segini. Kemudian untuk emergency, kemudian untuk sinking fund yang kecil-kecil di sini nominalnya sama semua. Kemudian untuk 100 amplop aku juga sediakan, untuk kontrakan juga. Nah, ini sudah aku totalkan semuanya segini ya. Oke, lanjut lagi ke giving. Sebenarnya ini nggak jadi patokan sih angka ini, cuman karena mau aku ambil cash, jadi aku tulisnya segini aja. Karena untuk sedekah itu kita tidak terhitung ya teman-teman, nggak mesti yang di catatan segitu, yang dikeluarin juga segitu. Itu tergantung diri masing-masing aja. Kalau misalnya mau lebih banyak ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya lebih baik sedekah ke orang-orang terdekat dulu kayak keluarga, adik, ibu, bapak, pokoknya ke tetangga, semua orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, baru nanti ke orang lain yang mungkin cakupannya lebih besar lagi. Nah untuk bulan ini aku akan ambil cashnya itu segini. Kemudian lanjut lagi kita ke kebutuhan online. Di sini masih sama, cuman ada 4 kategori. Yang pertama ada listrik, kemudian pulsa, kemudian PDAM, kemudian lain-lain. Di sini totalnya segini. Kemudian kita lanjut lagi ke kebutuhan cash. Nah ini ada beberapa kategori yang aku tambahin budgetnya. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, bulan itu masuk puasa dan bisa jadi lebaran juga masih di bulan ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar budget yang akan dikeluarkan itu lebih banyak dan mudah-mudahan bulan ini aku bisa dapet THR. Yeay.
Jangan lupa buat teman-teman yang dapat THR juga, jangan boros-boros, banyakin tabungan karena akhir-akhir ini tuh banyak banget berita-berita yang nggak ngenakin ya teman-teman. Nggak tahu hoax atau enggak, tapi tadi barusan aku baca katanya emas juga yang merek terkenal, yang terpercaya punya pemerintah itu pun dipalsukan ya teman-teman. Wallahu alam sih itu bener atau enggak. Nah, lebih baik daripada kita ngandelin orang lain, kita kendalikan aja keuangan di rumah kita sendiri dengan cara budgeting ya. Nah, kalau aku bulan ini untuk groceries masih sama ya, nggak ada perbedaan. Cuman yang aku bedakan di sini di budget makanan. Kalau biasanya lebih sedikit, nah bulan ini aku tambah sedikit juga, nggak terlalu banyak sih, tapi seenggaknya ada lebihnya lah ya, nggak ngepas banget kayak bulan-bulan kemarin. Kemudian untuk galon gas, untuk IPL, untuk transport, kemudian untuk kesehatan, karena aku tuh sebenarnya udah ada BPJS dari perusahaan ya, masing-masing aku ada, suamiku ada. Jadi untuk biaya kesehatan ini sebenarnya hanya untuk nge-backup aja ya, buat beli kayak misalnya tolak angin, obat-obatan yang biasa dijual di apotek yang nggak perlu ke dokter. Pokoknya yang biasa dibeli di warung, biasanya aku ngambil di budget ini. Kemudian untuk jajan bulan ini segini aja, karena kayaknya bulan kemarin terlalu banyak jadi over budget. Kemudian yang terakhir ada biaya lain-lain, totalnya segini ya. Kalau aku perhatikan budgeting aku makin kesini tuh di kebutuhan online dan juga kebutuhan cash makin lama makin banyak. Sebenarnya aku nggak masalah kalau emang budgetnya ada, karena balik lagi keadaan aku sekarang tuh dua-duanya kerja, jadi nggak bisa yang budget minim banget gitu ya teman-teman, budget ngepas gitu. Kita masih mau merasa enjoy, kita masih mau ngerasa lebih leluasa dengan budget, jadi aku nggak mau yang membatasi banget. Toh juga yang kita tabung setiap bulannya itu masih ada di angka 40 sampai dengan 50%. Itu artinya keuangan aku masih sehat ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini ada budget trackernya ya. Kalau untuk budget trackernya, karena budgeting aku tuh mulainya bukan di tanggal 1, jadi di sini ada beberapa kebutuhan yang emang udah aku tulis duluan. Nah, teman-teman, di sini tuh kebutuhannya macem-macem ya. Kategori lain-lain ini tuh ada untuk beli skincare, ada untuk beli kebutuhan lain. Pokoknya semua aku rekap di sini jadi satu ya. Untuk yang online dan juga yang cash di sini tetap aku pisah. Tabelnya masih belum berubah dari bulan lalu. Di sini yang paling atas ada gaji suami, sumbernya dari pendapatan. Nah, untuk depositnya di sini tuh bisa lihat di kebutuhan online segini, di kebutuhan cash juga segini, tinggal kita pindahin aja ke sini. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal tulis apa aja yang sudah kita bayarkan atau apa aja yang sudah kita keluarkan buat beli-beli barang, bayar-bayar tagihan, tinggal dimasukin sesuai dengan kebutuhannya. Mau yang online, mau yang cash. Di sini aku udah nggak malu ya teman-teman, karena kebutuhan aku juga kebutuhan standar di rumah tangga, nggak yang macem-macem. Di sini aku tulis semua aja lah, nggak apa-apa teman-teman bisa lihat juga. Toh aku di sini mau sharing biar teman-teman tahu cara ngatur keuangan aku itu gimana, menuju keuangan sehat dan menuju goals-goals keuangan yang menurut aku sangat penting di hidup aku ya teman-teman. Jadi ini salah satu usaha aku. Nah, oke, di sini udah ada beberapa kebutuhan yang udah aku masukin, tinggal ditotalin di kolom balance-nya aja. Nah, untuk caranya, ini saldo akhirnya itu ada di 3.335.200 rupiah. Dikurangi, di sini yang terpakai ada 20.000 sama dengan 3.315.200. Selanjutnya dikurangi lagi 28.000 sama dengan 3.287.200. Kemudian dikurangi lagi di 31.700 sama dengan 3.255.500 dikurangi 60.000 sama dengan 3.195.500. Nah, oke, saldo akhirnya itu ada segini untuk yang cash. Kalau untuk yang online itu kan ini adanya di e-wallet, jadi aku nggak akan tunjukin. Sekarang kita kasih warna dulu kali ya sebelum hitung uangnya. Ini ada untuk yang pertama. Oh iya, transport. Aku ada keluarin uang buat uang saku suami aku. Di sini transport sebanyak 350.000. Dikurangi 350. 2845.500.
Nah udah, ini dia. Oh, untuk yang online belum, nantilah. Nanti aja ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Kita lanjut lagi hitung uang cashnya. Di sini ada 2845.500, kita samakan dengan uang yang kita punya. Aku juga udah sediakan uang cashnya. Di sini sebenarnya aku belum hitung lagi ya, jadi nggak tahu apakah pas, apakah lebih, apakah kurang. Kita lihat nanti aja. Karena meskipun semuanya udah dicatat yang namanya uang, kadang tuh ada aja kurang atau lebihnya ya teman-teman. Jadi kita maklumin aja selagi masih dalam tahap wajar, kayak misalnya kurang 10.000, kurang 20.000. Mungkin itu ada yang kelupaan gak kita catat, jadi biasanya aku biarin aja. Di sini mau aku masukin ke dompet pintarnya. Oke, kita ke groceries dulu, sisanya 198.500. Aku taruh 200 aja ya. Kemudian untuk makanan 937. Kemudian untuk galon gas 72.000. IPL di sini sisanya 40.000. Kemudian untuk transport di sini 1150. Kemudian untuk kesehatan masih utuh ya, belum terpakai. Lanjut lagi untuk jajan 212. Kemudian lanjut lagi di lain-lain. Mana ini lain-lain? Oh ini 136. Nah, untuk tabungannya itu di sini yang cashnya itu dari emergency sampai dengan ke bawah, dan biasanya aku totalin ini 1,5. Kita langsung bagi-bagi aja. Yang pertama untuk kontrakan 800. Kemudian untuk emergency 200. Kemudian untuk travel 50. Kemudian pajak motor juga 50. Untuk SR 50. Untuk DR juga 50. Nah udah, sisa uangnya ada 300.000 buat masuk ke tabungan amplop. Nah ini dia tabungan amplopnya. Di sini aku akan ambil 6 lembar amplop kosong karena kan budget di bulan ini 300.000, dan satu amplopnya aku masukin 50.000, jadi aku butuh 6 amplop kosong. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah udah ya teman-teman, semuanya udah aku bagi-bagi, tabungan juga udah aku isi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton budgeting aku yang agak-agak gak jelas. Karena ini tuh aku pulang kerja dan sebenarnya aku udah capek banget, tapi aku masih nyempetin bikin video buat teman-teman karena ada beberapa yang masih suka nagih, kak video budgeting, kak video budgeting. Jadi kali ini aku bikinin aja. Meskipun ring light aku tiba-tiba mati, tripod aku sering banget merosot-merosot, tuh kan lampunya juga udah mulai redup, tetap aku seneng bikin video buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum.